Jadi kalau sudah bayar sampai 2022 Bu, Ibu bisa datang ke BP untuk dikonsolidasi ya. Satu, uangnya nggak kemana-mana, kita tampung di rekening BRI Pancoran. Terus kedua, tadi Pak Bayu sudah menjelaskan bahwa ini variabelnya berubah-ubah setiap tahun. Kebijakannya juga diskon pada saat COVID sampai 15%, jadi tiap tahun berubah. Gitu. Nah, ini sebenarnya kegiatan yang sulit. Jadi P3SRS dan BP hanya memfasilitasi atau mengawal, karena kan ini masih domainnya si developer. Kalau kita nggak kawal, sertifikat nggak akan kemana-mana, nggak akan tiba di tangan kita. Apalagi kebijakan dari Dispenda sampai kalau November akhir itu tidak dibayar, maka diskon 5% dan penghapusan dendanya itu dihilangkan. Malah per bulannya nanti kena penalti 5% per bulannya. Bisa dibayarkan lagi, bukan sekarang nominal totalnya 6 miliar, mungkin bisa di atas itu. Makin jauh ini sertifikat, apalagi AJB. Itu sih Bu yang saya bisa bantu klarifikasi. Nominalnya 1.023.000 dari mana Pak untuk bayar tahun 2023, kemudian 2024 itu 769. Oke, itu tadi kan Pak Bayu sudah jelaskan Bu, bahwa ini masih gelondongan atas nama PT BKS, which is luasannya tuh 4.500 meter, bukan 30 meter persegi, sehingga pengalinya adalah 0,3%. Nah, ini kan sekarang kita di persimpangan nih, kita mau, makanya tadi Pak Bayu sempat ngomong kan, ya udah ini kita coba sosialisasikan, kita kasih P3SRS akan coba mengawal, meminta Dispenda sama developer. Kita kan sekarang lihat warganya pada merespon menolak ya untuk nilai segitu. Mungkin kita akan berjuang agar meeting yang hari ini nggak sia-sia, kita akan fight sampai ada titik temu, dan mungkin update-nya akan kita update-kan setelah ini. Mungkin kita eskalasi ke pimpinannya Pak Bayu, dan ngomong juga sama grupnya Kagung. Ya ini kan hasil nyata ya, warganya menolak. Ya, PPS hanya memfasilitasi, ya, mengejar agar ini terwujud, karena udah 10 tahun kelamaan. Saya sendiri seperti ibu sekalian, ya, warga juga. Oke, mungkin itu aja. Kita tutup siang ini. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun masih perpanjangan damkar kalau nggak salah damkar. Ya. Akhirnya SLF capek. Saya juga nggak ngerti. Begitu saya ambil dari kopi Pak, langsung bisa jadi SK begini. Ya, oke, keluar sih. Iya, Kalau cuma santai yang sudah hadir. Sebelum mulai acara, pertama-tama kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan dalam rangka acara sosialisasi pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu tanggal 28 September 2024.
Sebagai wujud rasa persatuan serta persaudaraan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan acara inti, marilah bersama-sama kita memulai doa agar seluruh agenda pada hari ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Doa selesai. Sambutan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, warga MTHR Presiden. Yang terhormat perwakilan dari Dinas Pajak, Pak Bayu beserta tim. Yang terhormat seluruh penghuni apartemen MTHR Presiden, serta para tamu undangan yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi PBB di lingkungan apartemen kita. Semoga pertemuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya selaku Ketua Apartemen MTHR Presiden menyampaikan terima kasih kepada pihak Dinas Pajak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan kepada kita terkait pentingnya pemahaman dan kepatuhan dalam pembayaran PBB. Sebagai penghuni apartemen, kita semua tentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak, termasuk PBB. Hal ini sangat penting, tidak hanya sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara, tetapi juga demi menjaga kelangsungan fasilitas publik yang kita nikmati bersama. Pembayaran PBB tepat waktu akan berkontribusi pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang berdampak pada kualitas hidup kita semua. Pada kesempatan ini, mari kita gunakan waktu sosialisasi ini sebaik mungkin untuk memahami prosedur, mekanisme, serta manfaat dari pembayaran PBB. Saya berharap acara ini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar pajak serta menemukan kesadaran bersama mengenai pentingnya taat pajak. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dengan seksama pemaparan dari narasumber, dan semoga dengan sosialisasi ini kita bisa lebih memahami kewajiban kita sebagai warga yang baik, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Pak Bayu, Kepala Dinas Dispenda Jakarta Timur, Pak Hari selaku Ketua P3SRS, Pak Eka sebelah kanan saya sebagai Dewan Ketua dan Pengawas, dan Pak Johannes di samping saya dari BKS. Bapak dan Ibu sekalian, sosialisasi ini benar-benar adalah saat yang paling tepat, karena selama ini kami Direktur Sertifikat bersama seluruh sebetulnya terlibat, pengawas, pengurus, semuanya terlibat dalam rangka kita mengejar ingin mempunyai sertifikat ya buat unit kita, termasuk saya juga punya unit di sini. Dan memang kalau kita lihat sertifikat PBB, kan setiap hak milik kita tuh ada PBB yang harus dibayar. Dari tahun berapa kita belum bayar sampai hari ini lah, katakan begitu ya. Dan tahapannya tentu kalau ingin dapat sertifikat itu dari pembayaran PBB, PPTGB, AGB, kemudian baru sertifikat. Tahapannya seperti itu. Jadi kalau ada, saya kan memantau juga ya di WA grup ramai sekali, dan saya kok nggak lihat. Saya berharap dia justru hadir pada hari ini agar bisa memahami. Kami itu sudah lama mengurus ini tuh ya, hampir 10 tahun ya, 10 tahun bayangkan.
ganti-ganti kebijakan segala macam, sampai kita bongkar sana bongkar sini untuk memenuhi persyaratan. Alhamdulillah semuanya selesai. Ini sertifikat udah di ujung Pak, udah tinggal ngambil nih. Tapi ada kewajiban kita yang harus kita bayar. Nah nanti Pak Bayu dengan secara detail akan menjelaskan, ya. Insya Allah benar-benar ini menjadi benar-benar kita bisa pahami. Saya berharap dan juga semua apa yang ada di WA Group itu bisa terjawab dengan penjelasan dari Kepala Dinas Dispenda Jakarta Timur, karena kita akan selalu nanti berurusan. Dan nanti pada akhirnya kalau kita sudah mempunyai bayar PBB, untuk selanjutnya masing-masing ya kita membayar karena kita sudah ada per unit, artinya masing-masing, ya. Seperti itu. Seperti saya punya rumah di mana di sana sini juga ya bayar masing-masing. Itu mungkin yang saya ingin, tolong Pak, saya atensi dan perhatiannya yang sangat serius untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Bayu ini, karena ini sangat penting buat kita semua, termasuk saya. Saya ingin lebih tahu lagi banyak mengenai masalah ini, karena kita yang ngurus bersama kawan-kawan dari PTS. Begitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasan yang dari Pak Bayu Dispenda, silakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Hari. Yang saya hormati Bapak Hari selaku Ketua P3 SRS MT Aryono Residen. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Pengawas ya, Dewan Pengawas dari apartemen MT Aryono Residen ini. Yang saya hormati pula dari perwakilan PT PKS Pak Yohanes. Yang berbahagia Bapak Ibu para penghuni satuan rumah susun di MT Aryono Residen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Bapak Ibu perhatiannya. Pertama saya ingin minta maaf dulu karena saya agak flu ini, jadi agak bingung. Cuma selama ini Bapak Hari itu sering WA ke saya dengan emot, bersama kita bisa dengan emot semangat, jadi tetap semangat untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Pertama saya ingin menginformasikan juga untuk hari ini saya tidak sendiri, tapi bersama tim dari UP3D juga. Jadi saya Bayu Nugroho sebagai Kepala Unit di UP3D Jatinegara. Jadi bersama tim kami di sini. Mungkin tidak cuma terkait PBB Bapak Ibu. Jadi silakan kalau mau berkonsultasi dengan kami terkait pajak daerah di DKI Jakarta silakan. Kami itu tidak cuma PBB menanganinya, tetapi juga ada kurang lebih ada 7 jenis pajak kami tangani. Jadi terkait BBATB yang nanti akan Bapak lakukan juga setelah ini apabila memang ini kita lakukan untuk PBB, kita pecah nanti. Kemudian juga ada jenis pajak air tanah kami juga tangani. Dan juga ada namanya PBJT, jadi pajak barang dan jasa tertentu untuk makanan dan minuman, hiburan, hotel dan juga parkir. Demikian Bapak Ibu dari kami terkait dengan apa saja tugas kami di Gereja Jatinegara. Untuk menyingkat waktu, mari kita lakukan sosialisasi ini Bapak Ibu sekalian. Semoga di pagi hari ini hingga menjelang siang nanti Bapak Ibu bisa memahami dan juga bisa menindaklanjuti apa yang kami sampaikan ini. Semoga ke depannya cita-cita Bapak Ibu berkaitan dengan adanya kegiatan pembuatan akte jual beli, kemudian juga ada kegiatan lanjutan untuk BBATB yang kami validasi, yang pada akhirnya akan sampai kepada tahapan sertifikasi Bapak Ibu. Ini insya Allah harapan kami demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi kami coba munculkan, mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu ya di sini. Tapi apabila kurang terlihat, kami coba informasikan Bapak Ibu. Pertama yang kami sampaikan dulu berkaitan dengan dasar hukum dari PBB Bapak Ibu. Jadi secara umum sekarang ini
undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sana Bapak Ibu bisa melihat di dalam undang-undang tersebut, di mana di dalam turunannya juga sudah diatur, terutama sekali yang langsung kepada Bapak Ibu sekalian adalah terkait dengan pergubnya di sini. Kami langsung sampaikan berkaitan dengan pergub yang bisa mewadahi kegiatan kita pada pagi hari, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 Bapak Ibu. Dapat saya sampaikan secara umum untuk Pergub 16 2024 ini bahwa pada tahun ini Bapak PJ Gubernur itu mengeluarkan kebijakan insentif fiskal PBB. Artinya PBB di tahun ini itu ada stimulus Bapak Ibu. Jadi antara yang tertagih dengan yang Bapak Ibu bisa bayarkan itu bisa ada semacam diskon atau kurangan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan kebijakan fiskal ini adalah untuk diskonet. Jadi di bulan Mei kemarin kami sudah menggulirkan pergub ini, bahwa di dalamnya diatur apabila Bapak Ibu pada saat buku tersebut lahir muncul terbit hingga Bapak Ibu lakukan pembayaran PBB sampai dengan bulan Agustus itu akan ada diskon pembayaran Bapak Ibu sebanyak 10%. Tapi karena sudah lewat, sekarang kami coba sampaikan Bapak Ibu, fokus kita kepada bulan yang tersisa terkait dengan insentif fiskal ini. Bulan September hingga November Bapak Ibu itu peluang kita untuk apartemen MT Residen ini untuk bisa memanfaatkan itu Bapak Ibu. Di dalamnya yang bisa membuat tagihan nanti PBB yang diadakan ini lebih ringan Bapak Ibu. Pertama, itu untuk diskon pembayaran ada 5% masih Bapak Ibu bulan September hingga November. Kemudian ada juga kebijakan fiskal lagi yang bisa dimanfaatkan oleh apartemen MT Residen ini, yaitu dapat mengajukan pengurangan pokok PBB. Jadinya ini kan tunggakan di tahun yang dimiliki oleh MT Residen ini adalah 2015 sampai 2024 Bapak Ibu. Jadi cukup panjang tunggakannya. Cuma ternyata momentum ini bisa Bapak Ibu manfaatkan benar-benar di tahun ini. Karena selama ini belum pernah ada kebijakan yang bisa memberikan pengurangan pokok tunggakan ke belakang. Dan ini kebetulan tunggakan untuk 2020 dengan 2024 ke sini itu diberikan peluang kepada wajib pajak untuk mengajukan pengurangan pokok 2020 hingga 2024 berarti. Jadi nanti skema yang kami tawarkan di sini yang ditawarkan oleh Gubernur ini adalah gunakan diskon 5% itu untuk tahun tunggakan 2015 hingga 2019 Bapak Ibu. Kemudian yang tahun 2020 hingga 2024 itu bisa menggunakan permohonan pengurangan pokok atas PBB tagihan 2020 hingga 2024. Nah, memang mekanisme ini adalah harus kerjasama dari semua pihak nih, dari P3KS, kemudian dari PT BKS. Itu harus saling kolaborasi, demikian juga dari Bapak Ibu sekalian sebagai penghuni atau pemilik unit di sini. Mengapa demikian? Karena kalau ini tidak dilakukan bersama-sama itu tidak akan berjalan Bapak Ibu. Jadi langkah pertama adalah yang kami tawarkan ini supaya menjadi win-win solusi Bapak Ibu, supaya ke depannya yang Bapak Ibu cita-citakan mendapatkan sertifikat itu bisa terjadi. Jadi kami harapkan di sisa waktu bulan September hingga November ini silakan dimanfaatkan. Jadi katakan untuk tunggakan tadi 2015 hingga 2019 apabila sudah bisa terkumpul itu bisa langsung dibayarkan Bapak Ibu. Jadi sanksinya hapus, masih ada juga diskon 5%-nya. Kemudian dari PT BKS nanti akan mengajukan pengurangan pokok Bapak Ibu tahun 2020 hingga 2024. Dan
nanti dari kami UP3D dan juga dari atasan kami suku pada pendapatan itu yang memproses Bapak Ibu. Nanti kami coba bantu sebisa mungkin Bapak Ibu karena memang ini merupakan momentum terbaik Bapak Ibu. Kami tidak yakin di tahun-tahun berikutnya ada kebijakan ini lagi. Jadi untuk itu kami harap antusiasme Bapak Ibu sekalian pada hari ini itu bisa ditindaklanjuti dengan saling koordinasi internal dari P3RS, PTBK dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan. Yang mudah-mudahan ya Bapak Ibu dengan adanya kebijakan ini bisa benar-benar Bapak Ibu manfaatkan. Satu hal lagi Bapak Ibu, mengapa hari ini menjadi hal yang penting? Itu karena ternyata kan pertelaan itu baru muncul di tahun ini Bapak Ibu, pertelaan bulan Mei 2024. Jadi ya, ini ada peluang di tahun depan itu akan kami bisa bantu pecah per unit sesuai nama kepemilikan Bapak Ibu sekalian nantinya ke depannya Bapak Ibu. Apabila yang terlaksana Bapak Ibu, itu mulai tahun depan itu urusan kewajiban perpajakan sudah benar-benar diserahkan kepada para pembeli unit. Ya, untuk secara pribadi, secara luasan ya. Kalau sekarang suka tidak suka Bapak Ibu, semua ditanggung bersama itu harus. Tapi ke depan itu akan memberi manfaat. Salah satunya, misalkan Bapak Ibu ini merupakan pemilikan pertama di sini, itu bisa bebas Bapak Ibu PBB-nya ke depan. Apabila nilai tidak sampai 2 miliar, itu di DKI Jakarta bebas Bapak Ibu. Pemilihan pertama tidak cuma bebas PBB, bahkan bisa BBATB, bisa bebas itu. Makanya potensi dan peluang sangat besar Bapak Ibu untuk yang mengurangi beban biaya perpajakan ya, entah itu PBB ataupun BBATB. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa memanfaatkan momentum ini. Ini merupakan tahun terbaik ya Bapak Ibu, terutama buat PBB yang memang masih tertunggak banyak. Karena ternyata kebijakan ini berlaku ke belakang. Jadi bisa semua tahun Bapak Ibu mendapatkan fasilitas insentif fiskal pajak daerah. Jadi sekali lagi harapan kami dari P3 Jatinegara, ada kekompakan dari Bapak Ibu sekalian, dari PT BKS untuk bisa menjalani tahapan ini, karena sisa waktu terus lagi 3 bulan, September dan Agustus ini, Oktober, November. Kalau dari itu Bapak Ibu, ini kami tekankan, itu semua kebijakan itu akan tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi akan menjadi muncul angka-angka baru yang nanti akan semakin memberatkan Bapak Ibu untuk bisa menggapai rencana agar bisa AJP bisa mendapatkan sertifikat. Jadi di DKI ini di tahun ini itu kebetulan Pergub ini sangat mendukung untuk menekan biaya pengeluaran Bapak Ibu dalam mengurus menjadikan unit ini memiliki sertifikat. Jadi mungkin secara umum demikian Bapak Ibu, nanti saya yakin Bapak Ibu akan unek-unek ya ditanyakan nanti. Yang mungkin belum sempat saya paparkan di saat paparan ini, silakan nanti akan saya coba memberi jawaban yang sekiranya bisa memberi kejelasan ya, karena terus terang saya sebetulnya dengan Pak Hari dengan PTBK sudah sangat koordinasi, sudah kami informasikan juga seluruhnya yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa mengejar tahapan ini. Tapi saya dapat informasi sudah lebih jelasnya dilakukan sosialisasi pada pagi hari ini. Jadi saya mencoba menyampaikan itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yakin bahwa di tahun ini apabila itu mau dilakukan secara bersama-sama, di tahun depan kami berjanji ya, insya Allah akan pecah per unit sesuai nama Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian Bapak Ibu informasi sementara dari saya, karena saya yakin sesi tanya jawab lebih menarik mungkin bagi Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari pihak developer PT BKS, kami silakan Pak Yohanes. Terima kasih yang mewakili PTBKS selaku developer
Ya, pertemuan kali ini memang benar-benar yang agak lain dibanding biasanya Pak. Karena kan kebetulan pertelaan juga sudah kami urus dan sebentar lagi juga akan selesai pada sertifikat. Tahapan-tahapannya itu juga yang dimulai dari sekarang dan hari ini untuk memulai pembayaran PBB. Setelah itu mungkin di tahun depan bisa ke unit Bapak Ibu masing-masing. Dan saya berharap untuk bisa membayar PBB. Ya saya kira itu dulu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya namanya Pak Widodo dari Jogja Sumese Pak. Begini, di sini kok nggak dibagi-bagi dari pihak pengelola ya? Nah, saya pernah bertanya juga, oh belum Pak, gitu terus jawabannya. Akhirnya kok sampai dengan sekarang ini kok malah jadi terlalu lama gitu Pak. Apakah sejarahnya seperti apa sih Pak kok bisa terlambat semua untuk kita gitu. Terus maaf ya Pak, saya membantu Bapak di sebelah saya karena yang di belakang ibu-ibu juga minta tolong tanya. Pertanyaannya sederhana Pak. Beberapa waktu yang lalu tahun 2022 kalau kami nggak salah itu memang ada tagihan untuk PBB untuk beberapa tahun. Nah, kita sudah menerima jumlahnya, nilainya waktu itu. Nah, kemudian memang ada kebijakan waktu itu ditarik, kalau memang mau ditarik lagi silahkan gitu. Nah, yang kami ingin tanyakan, begitu kami kemarin mendapatkan satu persatu unit, kenapa nilainya kok besar sekali gitu? Dan itu nilainya besar sekali dibandingkan dengan tagihan yang beberapa tahun yang sudah kami terima. Jadi kalaupun kami bagi per tahunnya, itu signifikan sekali peningkatan besarnya itu. Jadi karena kami awam Pak, kami tidak tahu cara perhitungannya, mohon pencerahan itu saja. Izin ya Pak, maaf saya Margareta dari 12 AN terkait dengan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf saya terlambat Pak, mohon ini. Jadi setahu saya awam bahwa penetapan PBB itu berdasarkan kepemilikan ya, sertifikat biasanya. Tapi apakah PPBJ cukup menjadi dasar untuk penetapan pajak? Itu pertama. Kemudian yang dikatakan oleh Ibu ini, seingat saya dulu pernah bahwa kita ditagih pajak-pajak itu. Nah itu nggak tahu kabar beritanya, begitu ya. Dari awal-awal itu pernah ada membayar pajak. Apakah itu pajak per unit? Tapi sampai sekarang kan belum ada pemisahan pertahanan itu. Jadi itu bagaimana itu Pak? Mohon penjelasan. Sama ya. Makasih. Ada dulu ya, kita jawab dulu ya. Kita jawab dulu, nanti sesi kedua silakan. Nggak dibatasi kok, silakan nanti. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin secara umum saya jawab beberapa pertanyaan tadi bisa terangkum mungkin. Jadi saya menyampaikan dulu sejarahnya PBB dulu Bapak Ibu. Jadi PBB itu sebetulnya mulai tahun 1985 sudah ada. Mulai lahir tuh masih jatuh di tangan pemerintah pusat Bapak Ibu, Kementerian Keuangan. Dari tahun 1985 hingga 2011 Bapak Ibu. Katakan itu sudah berlalu ya, 2011
Kemudian 2012 masuk ke Pemda DKI khususnya. 2012 ke sini itu memang karena adanya peraturan baru yang disesuaikan oleh gubernur, khususnya yang lebih fenomenal mungkin saya istilahkan itu di tahun 2015 Bapak Ibu. Pada tahun itu pada saat gubernur dijabat oleh Bapak Ahok, saya sangat ingat itu, dia itu kan sangat konsen terkait dengan korupsi istilahnya. Jadi beliau katakan bahwa di tahun itu nilai tanah di Jakarta sangat rendah. Saya ingat sekali itu. Maka pada tahun itu kalau Bapak Ibu lihat di tagihan PBB, itu kenaikannya sangat signifikan memang. Terus terang sangat signifikan. Jadinya kebetulan ternyata inline dengan kondisi apartemen ini, MT Residen itu ternyata tunggakannya dari tahun 2015 sampai sekarang Bapak Ibu. Nah itu. Jadi memang kalau Bapak Ibu kenapa naik? Jadi saya ingatkan juga bahwa di tahun 2012 tadi saya sampaikan ada peraturan gubernur yang berlaku setelah pelimpahan dari pemerintah pusat ke daerah. Itu DKI membuat 4 tarif Bapak Ibu. Kalau di pusat dulu itu hanya 0,1% sama 0,2. Pada era tersebut ya itu dulu yang namanya NJOP 1 miliar masih jarang dulu itu. Maka dibuat dua tarif gitu. Jadi kalau lebih dari 1 miliar baru 0,2 digunakan. Itu pada tahun di era pemerintah pusat PBB. Setelah di era Pemprov DKI itu ada 0,01, itu kecil sekali itu memang. Kemudian 0,1%, 0,2, 0,3. Nah di sini kan mulai terjadi kalau bicara tagihan PBB itu menjadi signifikan kenaikannya itu. Jadi pada era tersebut ini apartemen itu saya yakin sudah kena. Jadi kalau tarif 03 itu adalah NJOP-nya di atas 10 miliar. 10 miliar Bapak Ibu. 2 sampai 10 miliar itu 0,2%. Saya yakin ini sudah kena 0,3 ini apartemen ini di tahun tersebut. Jadi masih karena PT masih gelondongan ini, masih gelondongan 0,3. Orang pribadi itu nggak sama itu. Orang pribadi juga 0,3. NJOP-nya kalau di atas 10 miliar. Memang PBB ini berbeda dengan pajak PPH ya. Kalau PPH itu kan progresif. Setiap kelebihannya baru dikali tarif yang berikutnya. Ini tidak. Asalkan NJOP-nya lebih dari 10 miliar, dikit aja langsung kena 0,3 Bapak Ibu. Itu awalnya itu 2015 Bu ya. Kebetulan saya dapat info kalau tidak salah Bapak Ibu. Pada tahun tersebut itu sudah terjadi PPJB kalau tidak salah di sini, mohon dikoreksi. Dan saya dapat informasi juga, mungkin ini dulu saya informasikan Bu ya, bahwa PBB itu tidak harus kepemilikan Bapak Ibu. Jadi sejak 1985 itu definisi PBB adalah kepemilikan, pemanfaatan atau penguasaan Bapak Ibu. Nah itu. Jadi pada 2015 itu MTA sudah diserahkan kepada para pemilik unit, mereka yang memanfaatkan. Disitulah memang kendalanya saya yakin karena gelondongan masih 0,3, itu dia memang masalahnya mungkin. Sementara saya yakin Bapak Ibu ini mungkin ada yang punya apartemen di tempat lain yang mungkin sudah pecah, jadi mungkin turun, mungkin tertinggi 0,2 dan 0,1. Bahkan kalau rusunnya kecil-kecil lebih kecil lagi mungkin 0,01. Memang itu mungkin yang menjadi kendala terbesar di sini Bapak Ibu. Cuma ini karena terus terang sudah terakumulasi ya Bapak Ibu. Di samping terakumulasi memang ada satu syarat soal Bapak Ibu. Untuk juga PTBK sudah berusaha mungkin untuk membuat pertelaan dari dulu mungkin ya. Tapi mungkin belum bisa-bisa. Karena kunci memecah PBB itu adalah pertelaan itu Bapak Ibu. Iya, kuncinya itu dulu. Kalau tidak ada, tidak bisa dipecah Bapak Ibu. Bahkan ada suatu kasus di kami itu tahun berapa saya lupa.
kita niatnya baik membantu pecah, tetapi itu ternyata menjadi objek pemeriksaan BPK, Bapak Ibu. Kami tidak boleh melakukan itu sebelum benar ada pertelaannya, Bapak Ibu. Jadi memang untuk MK Residen ini, saya lihat dari tahun 2015 sampai dengan 2023, Bapak Ibu, itu 0,3 masih tagihannya. Di tahun ini ternyata ada kebijakan gubernur yang kebetulan membantu juga nih Bapak Ibu ternyata. Kalau Bapak Ibu lihat, itu tahun ini tagihan lebih kecil dibanding tahun lalu. Dia kena 0,2 karena apartemen ternyata masuk definisi hunian. Jadi di tahun ini hanya dua macam jenis bangunan Bapak Ibu, hunian dan non hunian. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di 2016 itu diatur di sana. Jadi apartemen termasuk rumah tapak dia definisinya. Jadi terbantu terkait dengan nominal tagihan yang memang masih atas nama PT BKS. Jadi dapat saya informasikan juga, apabila ini nanti bisa berjalan sesuai rencana, tahun depan di awal tahun mungkin kami bantu pecah dulu atas nama PT BKS bersama para pemilik unit garis miring. Karena masih PPJB Bapak Ibu. Begitu nanti AJB, Bapak Ibu membayar BPHTB, sudah resmi itu akan ke arah sertifikat. Nanti akan kami ganti ke nama pemilik unit langsung di tahun yang sama itu. Nah, jadi mungkin dari jawaban saya ini mudah-mudahan sama unit kami yang ada 30 meter persegi Pak, tanpa denda. Karena denda dan kewajiban lainnya itu bukan kesalahan pada kami, tapi kesalahan pada developer yang tidak membayar pajak selama ini. Jadi sebenarnya dari mohon Bapak sebagai pihak Pemda menjadi penengahlah di antara kami sebagai pemilik, developer dan PRS. Karena saya tahu Pak Hari dan tim kerja keras dan saya sangat menghargainya mewakili kita semua. Tapi jujur ya Pak ya, 10 tahun kami menanti. Tiba-tiba baru 2 minggu lalu ditagih dengan besaran 10 juta dan harus dulu 11 juta dan harus dilunasi dalam 2 bulan. Apakah itu masuk akal Pak? Kalau saya jujur saya mau bayar pajak tapi sesuai dengan luas unit saya yang 30 meter persegi tanpa denda, tanpa embel-embel lainnya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. juga di sini ya. Tadi saya memaparkan saya ya bahwa itu menjadi tanggung jawab bersama Bapak Ibu. Cuma dapat kami sampaikan juga Bapak Ibu. Karena ini kan banyak ya pemilik unit di sini ya, memang beragam mungkin. Ada yang siap untuk membayar apa yang sudah kita rencanakan, ada yang tadi bersikeras seperti itu. Ini terus terang kita ada hal yang lebih besar sebetulnya Bapak Ibu. Pertama saya menjawab dulu yang bilang logis apa tidak 10 juta tadi ya. Kalau hitung-hitungan tunggakan kan 10 tahun Bu ya. Jadi kalau di rata-rata setahun itu hanya 1 juta loh Ibu. Ini harapan saya sih Bapak Ibu. Ini karena untuk kebersamaan. Dan ini memang suka tidak suka harus dipenuhi semua target PBB ini Bapak Ibu. Bahkan nanti ke depannya apabila nanti katakan dalam perjalanannya mungkin bisa terbayarkan ya, katakan ada Bapak Ibu yang belum membayar katakan. Itu dalam proses AJB tidak semua bisa jadi Bapak Ibu, bisa parsial itu. Jadi yang sudah memenuhi membayar itu bisa dulu jadi AJB-nya. Yang tidak ikutan bisa tidak terbawa. Itu karena di BPN itu kan sudah calling juga dengan kami. Kami ada nama tax clearance Bapak Ibu. BPN akan selalu menanyakan ke kami. Langsung nggak muncul di sana soal sekarang kan kodenya pakai NIK ya Bapak Ibu ya. Dan tadi PBB sudah ngeling juga kami dengan BPN. Ada nama tax clearance di kami. Apabila belum clear itu di sana akan tertolak Bapak Ibu. Jadi validasi BPN ini Bapak Ibu akan tidak tervalidasi. Jadi BPN belum bisa melaksanakan itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, secara nominal tadi 10 juta itu rasa-rasanya kok masih cukup signifikan dikumpulkan bersama untuk menjadikan sertifikat. Ya mungkin sementara itu dari saya masukannya Bapak Ibu. Terima kasih.
pengurus dari MTRDO apartemen dan dari Pemda juga dan dari bapak-bapak yang tinggal di apartemen ini. Saya ini hanya menyampaikan keluhan aja ya. Jadi pertama beban yang harusnya ditanggung pada developer kita dijanjiin beli terus diurus PBB-nya langsung, akhirnya kita udah nunggu-nunggu akhirnya jadi beban kita. Yang pertama, itu. Yang kedua, apalagi yang purnawirawan, yang udah pensiunan, BMR apa sekarang itu kan ada diskon itu seperti di Depok itu. Ini itu kan perlu diperhitungkan selama itu kalau yang sudah pensiun apa berjasa ya untuk negara itu kan. Ya itu kan ada diskon sampai 25%. Ya. Nah, kemudian referensi yang seperti apartemen Kalibata ini per tahunnya cuma berapa nih? Sekitar 300-an. Nah, kita per tahun berapa nih? Sekarang tadi 1 juta Pak ya. Itu saya ada punya di situ di Kalibata ya untuk perbandingan lah ya toh, supaya kita jangan menjadi beban atau ujung tombak seperti ini gitu loh. Jadi saya juga mohon keadilan lah dalam hal ini lah. Jadi dari pihak Pemda juga, dari pihak pemilik yang dulu mengurus juga, dari pihak kami sebagai konsumen juga gitu loh. Jadi ada 3 pihak yang berkaitan dengan nilai dari PBB ini gitu. Jadi kami mohon kebijaksanaan Bapak dari pengurus Pemda terutama ya, supaya ada keringanan lah, bagaimana caranya lah, 50% atau bagaimana lah. Ini kan special case ini Pak. Jadi mungkin mumpung gubernurnya mungkin reformasi kan, kalau lagi ada Ahok dulu yang 1 miliar nggak bayar sekarang itu kan, ini kan kesempatan bagus sekali. Jadi kami terus terang kalau nilainya segitu ya udah tanpa PBB aja juga apa-apa kita semuanya, kalau memang kompakan ya, daripada bayar tapi ya gini-gini aja sama aja. Ya deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu pemilik unit di apartemen sini. Saya kaget kalau menerima tagihan untuk dari tahun 2015 sampai dengan 2024 itu sebesar 9,3 juta. Sedangkan saya waktu itu membayar 10 tahun ke belakang, yaitu tahun 2013 sampai 2022. Saya sudah bayar sebanyak nominal 3.047.278. Ini kalau saya hitung 10 tahun, masih masuk akal setahunnya. Kemudian terakhir yang menerima email, ini saya sangat tidak masuk akal karena kalau saya sudah bayar di sampai 2022, berarti saya tinggal 2 tahun yang saya belum bayar, 22, 23 sama 24. Begitu. Tapi saya lihat kalau saya harus membayar di 2023 itu sebesar 1.025.000. Sedangkan 2024 764. Ini kok bisa variasi ya Pak ya? Pajak gitu. Padahal saya juga punya di Basura. Itu saya mendapat keringanan bahwa Pemda DKI itu memberi keringanan harga rumah ataupun apartemen yang di bawah 2 miliar itu gratis. 1. Kalau yang lain memang normal ya. Dan nominal bayarnya itu sebesar 300.000 itu setahun. Dan ini fantastis sekali harganya yang dibikin oleh MTHR ini Residen ini gitu. Yang saya bingung ngitungnya dari mana, kok bisa variasi ya? Dari 2015 itu sekitar 800 sampai 900, kemudian di 2019 itu 1 juta, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi. Ini dari mana asalnya? Saya sebagai warga negara, saya tahu aturan. Saya harus wajib membayar pajak. Saya datang ke sini di 2023, saya mau bayar pajak. Katanya belum ada tagihan. Saya bingung. Biasanya kalau karena ini belum sertifikat ya Pak ya, jadi nggak ada urusannya kita dibayar utang gitu. Akhirnya saya belum bisa bayar. Kemudian 2024 awal saya datang ke sini, belum ada tagihan. Ujung-ujung ada email masuk
kayak begini nominal yang fantastis sekali. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Notifikasi kalau sudah bayar sampai 2022 Bu, Ibu bisa datang ke BP untuk dikonsolidasi ya. Satu, uangnya nggak kemana-mana, kita tampung di rekening BRI Pancoran. Terus kedua, tadi Pak Bayu sudah menjelaskan bahwa ini variabelnya berubah-ubah setiap tahun. Kebijakannya juga diskon pada saat COVID sampai 15%, jadi tiap tahun berubah. Gitu. Nah, ini sebenarnya pilihan yang sulit. Jadi P3SRS dan BP hanya memfasilitasi atau mengawal, karena kan ini masih domainnya si developer. Kalau kita nggak kawal, sertifikat nggak akan kemana-mana, nggak akan tiba di tangan kita. Apalagi kebijakan dari Dispenda sampai kalau November akhir itu tidak dibayar, maka diskon 5% dan penghapusan dendanya itu dihilangkan. Malah per bulannya nanti kena penalti 5% per bulannya. Bisa dibayarkan lagi, bukan sekarang nominal totalnya 6 miliar, mungkin bisa di atas itu. Makin jauh ini sertifikat apalagi AJB. Itu sih Bu yang saya bisa bantu klarifikasi. Nominalnya 1.023.000 dari mana Pak? Untuk bayar tahun 2023, kemudian 2024 itu 769. Oke, itu tadi kan Pak Bayu sudah jelaskan Bu, bahwa ini masih gelondongan atas nama PT BKS, which is luasannya tuh 4.500 meter, bukan 30 meter persegi, sehingga pengalinya adalah 0,3%. Nah, ini kan sekarang kita di persimpangan nih, kita mau, makanya tadi Pak Bayu sempat ngomong kan, ya udah ini kita coba sosialisasikan, kita kasih pencerahan, ini pilihan gitu. Seperti itu Bu yang saya bisa bantu jawab. Kita tetap bayar nominal ini Pak? Iya. Oh ya nggak masuk apa dari Pak? Yang bisa ya? Mungkin Pak Indra bisa bantu klarifikasi, silakan. Saya sebagai wajib pajak, saya sudah datang ke sini setiap tahun untuk membayar pajak. Awak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, saya dimintai tolong bicara sama Pak Ari, bukan dalam kapasitas sebagai pengurus, karena saya bukan pengurus lagi, juga bukan kapasitas sebagai pengawas, karena saya juga bukan pengawas lagi. Tapi bincang-bincang sebelumnya, karena untuk ke dinas pajak saya ikut dilibatkan karena posisi saya selaku notaris PPAT. Artinya selaku notaris dan PPAT, pihak ketiga SRS dan Bapenda pun berharap saya bisa support menginformasikan bahwa ada kewajiban yang tidak yang harus kita lakukan. Nah, dasarnya apa? Proses penerbitan sertifikat unit masing-masing yang kita sudah beli itu sampai saat sekarang terkendala hanya karena tunggakan PBB yang belum dibayar oleh PT BKS. Itu benar, wajib pajaknya PT BKS. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Bayu tadi, bahwa sebenarnya wajib pajak itu bukan hanya yang tercantum namanya di tagihan pajak, tapi wajib pajak atau di pemilik hak. Karena atas nama PT BKS tagihannya, karena status sertifikat tanah apartemen ini sampai saat ini masih atas nama PT BKS. Dan sebagaimana disampaikan tadi, developer sudah berusaha maksimal untuk bisa diterbitan perkelahan. Nah, proses perkelahan ini akan begitu proses perkelahan selesai akan diikuti dengan proses penerbitan sertifikat unit. Nah, untuk penerbitan sertifikat unit saat ini terkendala karena
pertelahannya belum bisa final karena PBB belum dibayar. Dan artinya pecah sepihak bisa terjadi kalau pertelahannya clear. Nah, pertelahannya belum clear karena pajaknya belum dibayar. Nah, wajib pajaknya siapa? PT BKS. Penikmatnya siapa? Kita semua. Tapi kita menerima resiko atau akibat dari proses pertelahan yang tertunda-tunda selama ini. Jadi wajib pajaknya tetap muncul BKS. Tapi kita sebagai penikmat unit dari sejak kita serah terima dengan PT BKS, juga disepakati oleh pihak Kopelda tadi bahwa kita merupakan wajib pajak yang harus membayar kenikmatan yang kita nikmati selama ini. Cuma sebagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu tadi, bahwa nilainya tidak relevan sesuai dengan ketentuan yang ada dari tarif pajak. Ya tidak relevannya kenapa? Karena variabel perkaliannya atas nama PT BKS, unitnya belum dipecah-pecah, PBB-nya belum dipecah-pecah. PBB belum dipecah kenapa? Karena pertelahannya belum clear. Belum clearnya kenapa? Karena pajaknya belum dibayar. Jadi itu kira-kira pencerahan yang bisa saya berikan. Masalah kita mau bayar atau tidak, konsekuensinya seperti disampaikan oleh pihak ketiga tadi. Ya konsekuensinya proses pertelahan yang sudah diperjuangkan oleh developer itu stuck sampai di situ saja. Kita tidak akan pernah mendapatkan sertifikat. Gitu. Jadi artinya bukan BKS tidak ikut membayar PBB yang sekarang sesuai total tagihan sekarang ini, bukan demikian. Karena masih banyak unit yang atas nama BKS dan grupnya di apartemen ini. Dan mereka juga wajib bayar, itu bukan kita yang bayarin semua. Nah, kira-kira seperti itu kondisinya. Jadi tinggal pilihannya ada di kita semua. Kalau mau kita sepakat dalam tanda kutip untuk menyelesaikan ini, karena ini sangat berhubungan dengan proses finalisasi proses pertelahan untuk pemecahan sertifikat. Begitu ada sertifikat baru bisa ada jual beli, bisa dibuatkan akta jual belinya. Kalau nggak ada sertifikat, nggak mungkin pernah ada akta jual beli. Ya silakan Bu. Nah, jadi kemarin saya juga ikut ke Bapeda. Tahun ini tidak dikenakan denda sama sekali. Ya, jadi makanya saya bilang tadi, sebenarnya bukan denda, variabel perkalian tagihan karena atas nama sertifikatnya masih atas nama BKS, semua unit kita ini masih atas nama BKS, sehingga tagihannya itu menjadi variabel perkaliannya sebelumnya itu 0,3, itu yang membuat besarnya, gitu. Jadi bukan denda, kalau dendanya sudah dihapuskan dulu. Iya, makanya saya bilang ini kan kita kembalikan bahwa permasalahannya kronologisnya kira-kira seperti itu. Saya tidak bicara angka-angka, Ibu. Nah, sekarang ada dendanya, Pak. Oh ya, tidak ada sama sekali denda. Silakan boleh ya. Berapa? Ya, Jadi gini Bapak Ibu, kebijakan soalnya. Kemudian membayar PBB di bulan ini hingga November itu diskon 5% pokoknya Bapak Ibu. Jadinya posisi di angka yang dimunculkan itu posisi di bulan ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti lewat dari November itu akan kembali semula tanpa diskon plus ada sanksinya 2% per bulan. Jadi terus terang Bapak Ibu memang ini pilihan sulit. Tadi saya sampaikan semua ini adalah akumulasi dari tahun 2015 hingga sekarang.
kuncinya supaya bisa pecah adalah pertelaan Bapak Ibu. Memang ini pilihan sulit, cuma Bapak Ibu bisa pikirkan untuk kepentingan ke depannya. Saya ngomong pahitnya, jadi 2025 nanti apabila sudah bisa pecah ke Bapak Ibu, itu akan baru mendapatkan fasilitas secara pribadi dari Bapak Ibu. Orang yang punya apartemen lebih dari satu di DKI, apabila di sana bebas, di sini tidak bisa bebas, tapi masih pengurangan boleh. Tapi kalau untuk pertama kali, mulai tahun depan itu akan bebas. Demikian Bapak Ibu, jadinya memang ini pilihan sulit sekali lagi. Ya, terima kasih. Itu sudah membayar dari 2007, 2008 sampai terakhir 2014 kami sudah bayarkan. Yang belum 2015 sampai hingga saat ini. Sampai terakhir 2014 kita bayarkan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau pertanyaan saya tidak naik, karena saya dalam hal pajak-pajakan selama ini almarhum suami yang ngurus. Nah, sekarang ini pertanyaan saya adalah pada tahun 2015, 2015 masyarakat untuk bayar pajak, kami bayar waktu itu. Nah, tahun 2015 itu kami bayar kalau nggak salah 300.000 sesuai dengan tagihannya. Nah, apakah pengertian saya betul apabila saya tangkap bahwa yang sekarang 2015 PBB-nya 1 juta, sedangkan saya bayar 400, 2015 300. Apakah berarti saya harus berapa lagi 700.000 untuk 2015? Pertanyaan saya itu. Terus dan tagihan sekarang 1 juta, apakah itu berarti akan mengurangi dan kita menombong lagi 700? Itu satu, Pak. Terus yang kedua, yang dikirimkan ke kami itu kalau dari pernyataan Bapak tadi itu berarti sudah final, dalam arti sudah tidak dapat diskon lagi dan sudah bebas denda, begitu Pak? Berarti karena saya datang ke sini saya berpikiran dari jumlah itu saya akan dapat diskon berapa, begitu Pak? Tadi saya berangkat dari rumah. Tapi dengan ucapan yang tadi Bapak sampaikan, berarti nilai yang kami terima via email itu ya sudah segitulah yang harus kami bayar. Begitu atau bukan, Pak? Terima kasih. Ya Bu, saya coba jawab Bu ya, mungkin ini juga mau Bapak Ibu sekalian. Jadi tagihan yang disampaikan oleh developer atau P3RS itu sudah hasil komunikasi dengan kami juga Bapak Ibu. Jadi angka-angka itu sudah terdiskon 5% dan juga hapus sanksinya. Posisi di bulan September. Dan tambah lagi Ibu ya, ini nanti apabila secara paralel 2015 sampai 19 dibayarkan, kemudian 2020 diajukan pengurangan pokok dan mendapatkan persentase pengurangan, itu nanti yang Bapak Ibu bayarkan mungkin bisa ada yang kembali nanti. Ya, mungkin angka-angka pokok dulu itu ya. Nanti kan upaya dari PT BKS itu bisa mendapatkan. Maka kami memberikan peluang untuk itu supaya tidak terlalu membebani. 2020 sampai 2024 itu masih dimungkinkan mendapat pengurangan pokok, bahkan masih bisa menikmati 5% diskon lagi. Jadi ada tambahan. Jadi memang terus terang saya sampaikan di awal, ini momentum terbaik. Memang mungkin secara nominal kalau Bapak Ibu punya apartemen tempat lain itu ternyata lebih besar katakan, tapi memang sudah resiko terus terang karena kunci dari pecah ini adalah ada dulu pertelaannya Bapak Ibu. Kalau sudah pertelaan itu Bapak Ibu bisa untuk menjadi developer segera pecahkan itu, walaupun untuk sekarang terkendala oleh tunggakan PBB. Demikian Bapak Ibu. Perkenalkan saya dan Pak Mitra, salah satu pemilik dari unit satu unit di Kapal. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya pengen klarifikasi sekali dari Bapak Sepeda. Apakah benar bahwa keputusan pemberian penghilangan sanksi itu berlaku untuk semua tagihan pajak setiap tahun, tagihan tahun-tahun lalu, atau hanya untuk tahun ini aja? Kami tolong dijawab dulu.
Jadi kebijakan tersebut memang berlaku sampai dengan November itu. Apabila Bapak Ibu membayarkan sampai dengan November, maka mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi tadi. Untuk tunggakan Iya. tahun-tahun sebelumnya. Dapat. Tanpa batas waktu. Iya, dapat. Tolong Pak catat Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Setahu saya begini Pak. PBB ini kan memang tadi disebutkan bahwa terutama bagi pemilik penguasa ataupun yang memanfaatkan atau menikmati dari bumi pajak. Hitungan PBI ini kan punya apa basic perhitungan. Itu tanah itu dia ada di mana, di pinggir jalan, di belakang ini bentuknya. Begitupun gedung di bawah lantai 2, lantai 3, lantai 3 semakin tinggi dia akan semakin besar tarif perhitungan PBB perutannya itu Pak ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ada kebijakan tidak pajak-pajak terutan itu tidak dikenakan sanksi. Kalau kita berangkat dengan aturan, kan pokok pajak Pak. Setiap tahun itu kan SPPT, surat pajak tentang PBB yang diterbitkan atas nama kagum bersaudara, harusnya kan ada di situ Pak. Berapa pokok pajak yang kita? Kalau memang kita mau fair, kita buka sama-sama. Berapa sih SPPT gedung ini setiap tahunnya? Dan nanti itu akan kita bisa mengalokasikan itu ke masing-masing unit, karena perhitungan di Bapak pun pasti begitu. Yang di bawah itu sekian meter, tarifnya begini, yang di lantai 2 sekian, ada itu Pak. Saya sangat paham itu Pak. Nah itu yang kalau kita mau jujur, artinya bahwa nanti karena sanksinya sudah tidak ada, mari kita buka tagihan pajak itu per unitnya. Nanti kami juga warga peminta ini tentunya sebagai warga negara paham bahwa itu kewajiban kami untuk membayar pajak itu. Kami paham, sangat paham Pak. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa kami juga selalu menunggu tidak ada tagihan. Saya sudah bayar sampai tahun 2022 dan saya punya buktinya Pak. Saya ada bukti, saya bawa buktinya. Nah ini Pak tarifnya sangat berbeda. Kalau yang tahun-tahun kemarin itu saya pikir wajar. Tarifnya itu sekitar 300 sampai 300 something lah. Itu wajar. Nah begitu tagihan ada sekarang ini Pak, ada di bilang. Saya berikan contoh. Adik saya di seberang Pak, NTH Square. Itu lebih murah, jauh hampir setengahnya dari tarif yang dikenakan ini. Wow, apa? Padahal dia lebih di pinggir jalan, lebih mewah, kita lebih di dalamnya. Sementara aturan PBB itu semakin ke dalam, itu tarifnya semakin murah Pak. Nah itu yang saya perlu sampaikan. Kalau kami semua warga, terutama saya sendiri, sepakat bahwa apabila itu merupakan kewajiban kami, saya akan bayar sesuai dengan tagihan itu. Tapi kalau tidak, apa alasannya sehingga tagihan ini begitu besar kepada kami? Sudah kami hitung. Jadi kami dari P3D, P3R dan PKS, kita selalu komunikasi Bapak. Angka-angka yang muncul kan, itu sudah resmi di bulan di mana bisa dibayarkan tanpa ada perubahan di balance. Jadi sanksi sudah tidak ada, pokok sudah terdiskon 5% Bapak Ibu. Kami sudah disebutkan sanksi ini adalah membantu Bapak Ibu mendapatkan sertifikat itu. Memang ini lagi berat karena secara signifikan lumayan dibanding kalau Bapak punya ini tapi ke depan Bapak Ibu yang saya kunjungi satu menit ini saya sampaikan di awal akan bebas terus. Bapak Ibu pensiunan guru pensiunan PNS, TNI Polri, dosen itu akan bebas terus. Berapapun nilainya itu salah satu fasilitas yang bisa dinikmati nanti. Alhamdulillah sudah bisa jadi mungkin ini perlu teman-teman bersama ada hal besar yang tampaknya cuma bisa pecah pakai mungkin demikian. Terima kasih. Iya. Jadi gini Pak, kita kan udah ada bayarannya 2015 sampai 2022 ini. Nah, itu kan artinya kita udah bayar mungkin sebelum peraturan-peraturan yang baru itu keluar ya. Apakah kita harus bayar lagi gitu loh sesuai dengan tagihan yang baru? Padahal sesuai dengan tagihan yang sebelumnya itu kita udah bayar. Kan yang paling nggak kita dapat reward atau
peraturan yang baru itu harusnya belum keluar kan pada saat kita bayar. Jadi harusnya yang kita bayar itu ya udah gitu aja gitu loh, jangan ditambahin lagi jadi sejuta semuanya gitu. Jadi harusnya kalau yang udah bayar 2015 sampai 2022 ya udah tinggal bayar sisanya aja 2023 sampai 2024 kayak gitu Pak. Kalau boleh gitu ya. Karena ya saya nggak tahu peraturannya tahun berapa ya, tadi kan tahun 2024, 2000 kayaknya baru-baru gitu loh. Tapi kan yang udah bayar itu kan menurut peraturan yang berlaku pada saat itu gitu loh. Itu kalau bisa sih ya jangan lagi kita dibebankan lagi Pak, ditambah lagi. Kalau bisa kalau sudah bayar 2015 2022 tinggal bayar 23 sampai 24-nya saja. Itu aja Pak, terima kasih. Saya coba jawab. Saya bisa membayangkan mungkin di era dulu 2015 ke sini sudah pernah ada yang membayar mungkin ya Bapak Ibu ke developer atau ke PPRS. Jadi intinya yang sudah Bapak Ibu bayarkan itu nanti nominalnya apabila nanti ada diskon pasti diperhitungkan ulang Bapak Ibu. Kekurangannya hanya berapa? Itu sudah pasti sama PPRS. Jadi kalau tahun ini katakan Ibu terus sudah bayar di 2 tahun terakhir gitu, atau di 2 tahun awal, itu pasti tagihannya hanya yang sisa. Jadi saya yakin dari pihak developer, dari pihak P3RS itu sudah ada catatan Bapak Ibu yang sudah pernah dibayarkan. Mungkin dulu pernah ada hitungan gelondongan dibagi per unit, saya yakin ada yang bayar, ada yang belum mau bayar. Dan itu apabila Bapak Ibu punya catatannya, bisa dipertanggungjawabkan untuk minta perhitungan ulang. Jadi berapa kekurangannya? Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak dan sekalian semuanya sudah mengutarakan, tapi intinya sebenarnya satu, pembebanannya terlalu mahal. Sebenarnya kalau pembebanannya tidak terlalu mahal, semuanya bayar. Nah, pembebanannya terlalu mahal, minta penjelasan. Saya sebenarnya sama dengan ibu tadi itu, ya selama tahun 15 sampai 2024 terbebani 9,3 juta. Mungkin bisa sebagai pembanding, ini SPT kan yang menerbitkan kan Jakarta Timur. Ini Basura. Kantor yang sama menerbitkan beda. Nah, kalau di sini komponennya ada 3. Pajak bumi 0. Karena unit kita kan tidak di bawah, unit kita di atas. Kemudian pajak bangunan 6,7 juta. Tidak tahu di sini berapa pajak bangunannya. Kemudian bumi bersama 17,2 juta. Kemudian bangunan bersama 6,2 juta. Saya tidak tahu bumi bersama, bangunan bersama itu apa ya, kira-kira mungkin ya seperti lobby ini macam-macam. Totalnya setahun saya hanya dikenakan 313 juta. Tadi mirip dengan yang dari ribu kali Pak, 300 ribu. 313 bukan juta, juta terakhirnya juta. Ya udah, kalau juta ya nggak apa-apa lah, 313 ribu. Intinya sebenarnya pembebanannya terlalu mahal, itu aja. Nah, tadi dari Bapak Dinas tadi itu kan faktor-faktor pengali. Ada yang 0,1%, ada yang 0,2%, ada yang 0,3%. Untuk ini mohon, karena ini terlalu mahal, kami nggak bayar, kami pasti bayar. Cuma ini nggak adil. Perkaliannya jangan menggunakan perkalian yang maksimal. Ini mohon dari saya seperti itu. Nggak tahu kalau semua penghuni DKI, karena kalau kita bayar semua kan income ya, nanti tahun berikutnya sudah income-nya sudah lancar. Nah, yang kedua tadi Bapak ada itu apa Pak,
pengurangan permohonan pengurangan apa pokoknya berkurang. Itu berkurang berapa persen? Oh gitu. Ya kalau Bapak Ibu sekalian sepakat ya kita ngajukan permohonan pengurangan pokok dengan catatan yang pertama tadi mohon dipertimbangkan perkaliannya jangan maksimal karena totalnya MTH ini harus membayar 5,5 M ya kira-kira seperti itu dengan menggunakan perkalian yang ada. Nah kalau Bapak bisa menjawab sekarang ya semuanya didengarkan. Tapi kalau Bapak tidak bisa menjawab sekarang, PR dari Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak puasa Bapak. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kami dari UP3 sangat-sangat ingin membantu. Sebagai contoh kayak masa pengurangan pokok. Tapi kami kan bergerak dari peraturan yang ada Bapak Ibu. Kami nggak mungkin melewati itu. Makanya saya bisa menyampaikan pengajuan pengurangan pokok itu hanya sampai 2020. Kalau kami bisa memberi hanya lebih, kami berikan semua sampai 2015. Tetapi karena Pergub 16 2024 sudah menggariskan batasannya demikian Bapak Ibu. Jadi kami hanya pelaksana atas Pergub tersebut Bapak Ibu. Dan kami menyampaikan kepada Bapak Ibu apa-apa yang bisa dimanfaatkan. Karena di kasus apartemen ini sangat banyak bisa digunakan, dimanfaatkan insentif fiskal ini. Mulai hapus sanksi, ada diskon, pengurangan pokok. Bahkan tadi saya sampaikan, apabila Bapak Ibu bersemangat untuk memecah PBB-nya, tahun depan ada bebas sama sekali, ada pada bayar lagi. Jujur saja kalau kami harus memberikan Bapak tadi harus menyesuaikan tarif itu kami tidak bisa, karena kami juga dari aturan yang ada. Jadi mulai Undang-Undang 1 tadi, Perda 1, kemudian ada OPD 35 2023, sekarang turunan yang Pergub 16 itu yang kami gunakan Bapak Ibu. Kami selalu bergerak dari sana Bapak Ibu. Setiap kebijakan yang kami berikan itu juga nanti akan diperiksa Bapak Ibu oleh BPK setiap tahun Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ke depannya kalau sudah jadi kepemilikan pribadi itu ada namanya pembebasan Bapak Ibu. Kalau di sini ada pensiunan itu bisa bebas. Kemudian cuma punya 1 buat 2 miliar itu juga bisa bebas. Saya tidak bisa menambahkan itu sih Bapak Ibu. Jadi kalau memang bersepakat untuk melaksanakan, untuk mengumpulkan tagihan-tagihan sudah ada, itu bisa kami bantu untuk bisa dikomunikasikan. Kami dari P3D, dari P3RS dan BKS itu sudah koordinasi untuk ada Pergub ini, untuk pertengahan sudah turun. Itu cara terbaik Bapak Ibu untuk mendapat sertifikat. Selama ini mungkin dulu Bapak Ibu bersemangat, tapi kalau belum ada pun tidak akan bisa keluar sertifikat itu, pun PBB tidak akan pecah. Jadi mungkin itu ya kami tawarkan Bapak Ibu. Jadi menekan pengeluaran Bapak Ibu supaya tidak terlalu besar dalam membahas tagihan PBB 2015 hingga 2024. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Itu tetap menggunakan tarif 0,3 Pak, apartemen ini PBB-nya. Tapi begitu pecah nanti itu menyesuaikan sudah mulai per unit berapa nilai unit tersebut. Kalau dia hanya 1 miliar dia bisa bebas, tapi kalau di atas 2 miliar bisa kena, dan tarifnya juga berubah. Jadi bisa kalau nilainya di bawah 2 miliar itu cuma 0,1 Pak, tapi kalau 3 miliar 0,2. Begitu Pak, jadi tarif itu baru bisa difungsikan per tarif itu apabila NJOP-nya juga terlihat, karena ini masih gelondongan Pak, masih atas konteks BKS. Disampaikan Pak Indra tadi, memang secara nama di sana itu wajib aja PT BKS. Cuma dalam rencana kita untuk pecah PBB ini
Ini masalah penanggung PBB-nya Pak. Jadi para pemilik unit, termasuk PTBK juga masih banyak di sini Pak. Mereka juga sudah siap untuk itu Pak, untuk saling berkolaborasi, membayar untuk ke depan dipecah dengan data pertelaan ini Pak. Demikian Pak. Terima kasih. Saya hanya punya satu unit apartemen. Berarti kalau sudah dipecah, itu saya akan bebas pajaknya ya. Oke, ya. Berarti kita sekarang itu harus membayar karena dari BKS belum bayar-bayar, seperti itu berarti. Belum pecah ya, belum dipecah, sehingga kita harus terbebani pajak yang harus dibayarkan BKS. Padahal sebetulnya kita akan bebas dari pajak itu. Dari pertama kita punya sertifikat untuk sampai sekarang, begitu ya Pak ya? Betul Pak, seperti itu. Oke. Saya hanya konfirmasi aja, berarti kita terbebani angka itu karena BPS belum memecahkan sertifikat kita, sehingga ada angka-angka tersebut. Ya, terima kasih. Saya jawab tadi ya sebelum bertanya bahwa memang secara tagihan itu atas nama PTBKS itu. Tapi kan di tahun 2015 itu sudah dilakukan ini penyerahan kepada para pemilik unit. PTBKS sudah melaksanakan kewajibannya sampai dengan 2014. Jadi andaikan di tahun 2015 pertalaan sudah ada, itu PTBKS langsung mengajukan badan pajak untuk pecah itu. Tetapi karena belum juga muncul, kalaupun dari PTBKS berusaha mengajukan tidak akan mungkin pecah itu karena kami dengan kurang sepanjang pertalaan sudah ada untuk yang dipecah per unit. Memang secara aturan harusnya dari dulu sudah terproses itu, maka mereka itu bagaimana sampai tertunda-tunda. Itu tentunya sudah ada konsolidasi dan semua pihak. Jadi kami hanya membicarakan kondisi terkini yang tertulang 2015 hingga sekarang. Jadi hanya itu pun bisa kami sampaikan Bu. Terima kasih. Tidak ada kemungkinan pemutihan ya Pak? Pak BKS ini Pak, kita ini gridlock yang nggak akan maju-maju. Masalahnya ada di nominal Pak. Kami berharap pertemuan hari ini itu ada ujungnya, ada hasilnya, ada kesepakatan pertama supaya semua nyaman, gitu loh Pak. Kami nggak keberatan membayar pajak sekali lagi. Yang kami keberatan adalah kami tiba-tiba ditagih 1 juta per tahun yang nggak masuk akal. Pak Hari sama saya tahu Pak perjuangannya. Kita juga pernah protes tahun berapa itu ketika tiba-tiba ditagih 800.000, sepakat nggak ada yang mau bayar. Ketika ditagih lagi tahun berapa, Pak, sepakat nggak mau bayar. Jelas nih. Nah, sekarang kita digituin lagi nih Pak, 10 tahun, cuma dikasih waktu 2 bulan. Saya punya 2 unit, berarti saya harus menyiapkan 20 juta Pak dalam waktu 2 bulan. Untuk saya itu bukan uang yang kecil Pak, itu sangat berat. Terus terang, saya ibu rumah tangga, saya nggak punya penghasilan, saya harus menyiapkan 20 juta. Apakah nggak ada kita bisa mencari jalan tengah? 300.000 deh setahun, mau saya bayar. 300.000, 350.000 deh, kali 10 tahun 3,5 juta, kali 2 unit 7 juta saya bayar sebelum bulan November, saya jamin. Ya. Kedua, pertanyaan saya yang kedua, kalau ini ada 150 unit, hanya yang bayar hanya 75 unit, 75 unit tidak membayar PBB. Nasibnya akan seperti gimana Pak? Apa nasibnya seperti tahun 2017 saya bayar 2017, tapi saya masih menunggu 7 tahun nggak ada sertifikat. Ada yang udah bayar sampai 2022, sampai sekarang nggak ada sertifikat. Kalau kami membayar nih, apa jaminannya kalau misalnya tidak semua pemilik itu membayar pajak? Dampaknya akan seperti apa? Kapan kita terima sertifikatnya? Apa jaminannya buat kita Pak? Gitu. Mohon itu, kalau bisa ada kesepakatan angka deh, pemilik ini
bersedia membayar berapa. Kita nggak minta dikurangin 100.000 per tahun, enggak kok. Kita wajar-wajar aja deh angkanya. Lihat sebelah 500, kita kan apartemen bersubsidi Pak, itu kan apartemen komersial Pak. Masa kita lebih tinggi? Nggak logis dong Pak. Tuh, 350 deh, kita nawar nih. Pemilik bersedia membayar 350.000 per tahun sesuai dengan, kalau misalnya dari pecah per unit mungkin sekitar segitu ya Pak. PBB-nya per tahun. Kalau emang udah dibayar per unit nih, dipecah per unit, waktu kan dipecah per unit tuh kurang lebih segitu kan harganya 350.000 seperti yang tertagih 2022. Kalau saya seperti itu gimana Pak? Langsung aja deh kalau angka, nggak akan muter-muter terus gitu. Saya pribadi bersedia membayar pajak sebesar 350.000 sejak per tahun sejak yang tahun apa sih tadi? 15 ya? 2015. Gitu aja kalau saya. Saya pribadi saya sanggupnya nggak sanggup saya 20 juta Pak terus nggak ada uangnya Pak saya segitu. Saya sanggupnya hanya segitu Pak. Tapi sertifikat udah hak saya karena saya sudah lunas sejak 2012. 20 saya sudah lunas Pak. Saya menuntut 20 tahun Pak untuk hak saya Pak. Tolong nanti 20 juta dalam waktu 2 bulan Pak, itu saya terus terang sangat keberatan. Saya masih ada anak sekolah, saya masih ada tagihan. Bapak itu membuat saya punya hutang 20 juta Pak, yang harus saya lunasi dalam 20 tahun. Saya mohon Pak, saya nggak sanggup bayarnya. Saya sanggup bayar 350 tahun. Itu saja Pak, terima kasih. Bu Renata, sebenarnya pertanyaannya saya cuma menyimpulkan lah ya. Ini memang kebijakannya domainnya Dispenda. Tadi juga Pak Bayu sudah jelaskan, memang aturannya seperti itu. Ya, cuma saya memediasi lah biar ketemu karena semua pertanyaannya mirip-mirip. Ya, kenapa angkanya gede? Pengalinya kenapa 0,3? Karena ini belum pecah. Itu sih ya yang saya klarifikasi. Siapa yang bayar PBB? Developer kan? Kalau ke sana memang masih atas nama PT BKS. Ya. Kalau itu developer mohon lunasin yang 6 miliar baru kami bayar. Oke, saya nggak bisa jawab. Saya serahkan sama developer. Silakan Pak Iwan. Developer itu udah membayar sampai 2014. Itu udah 12 tahun lalu Pak, mohon dilunasin sampai 2024 Pak. Setuju. Jadi udah bayar sampai 2014 Bu. 2014 kita hasil pertelaan. Pak, yang benar ininya Pak, nggak kedengeran. Deketin kamu. Tes 1, 2, 3. Suaranya kurang dekat. Kurang dekat mau. Jadi gitu Pak Bu. Jadi kita udah bayar sampai 2014. Tubuh polisinya dan unit itu kan sudah diserahkan ke Bapak Ibu semua. Dengan diserahkan itu pajak itu sudah ditanggung masing-masing. Nah, dari itu kita ngajuin pertelaan. Pertelaan itu baru disetujui kemarin tahun 2024 itu Mei itu intinya Bu polisinya. Nah, angka-angka ini semua kita harus sepakatin dengan Dispenda polisinya. Mau sama lihat angka-angka ini Pak, 2014 Bapak udah bayar pelunasan. Keluarlah sertifikat. Pertalahan kan bukan salah kita Pak, salah kita itu Kenapa selama 12 tahun kami pertalahan itu bukan salah kita. Jangan kemudian kita diperbaiki. Pak. Kita yang dirugikan sama 12 tahun itu. Betul. Salah siapa? Jangan ditimparin ke kita. Kita juga bayar, bukan gratis Pak di sini. Jangan mau bayar pajak semuanya. Biarin aja. Masuk sama sekali. Apakah developernya, apakah sepedanya, kita semuanya akhirnya.
peraturan baru, Bapak menurutnya peraturan baru ini, Bapak 2012 terus mana kita sudah bayar loh, ini nggak bayar mana? Ini Bapak Ibu, masalah kendaraan ini memang. Tadi kan saya sudah sampaikan Bapak Ibu, kamu bergerak dari aturan yang ada Bapak Ibu. Jadi kalau memang sepanjang peta belum ada, itu dari dulu di PBB tidak bisa dipecah Bapak. Tidak bisa. Dari dulu sudah payung hukum kami itu Bapak Ibu. Jadi setiap tahun sebetulnya PBB itu berubah, cuma masih gelondongan Bapak Ibu. Iya Pak ngerti Pak, Bapak udah bayar, developer itu udah bayar sampai tahun 2014. Kenapa nggak keluar? Itu 2014 sudah dilunasin, kenapa nggak keluar? Begitu. Nanti kalau kita lunasin sekarang lagi, nggak keluar lagi, bisa sampai 2 juta tahun kita. Kalau bisa Pak, developer lunasin dulu deh. Lunasin dulu, Developer lunasin, 6 miliar. Pecah sertifikat, kita bayar PPT mau bayar 10 tahun ke depan, itu belakang juga nggak apa-apa. Atau kan kita dikasih keringanan lah, jangan cuma 2 bulan, cuma kita Jadi ini karena pertemuannya baru muncul di Maret 2024, makanya prosesnya baru berlanjut gitu. Mungkin developer bisa klarifikasi kenapa pertemuannya kok baru muncul di Maret 2024. Ya, silakan Pak Yohanes. Ya karena SLF itu baru timbul Pak, SLF itu baru timbul di 2022, SLF perpanjangan. Yang lama itu SLF-nya sudah habis Bu. Jadi diperpanjang lagi 2022 sampai 2026. Nah 2022 kemarin kita ajuin dan sudah berhasil keluar di Mei 2024. Itu pertelaannya posisinya. Nah pertelaan ini sekarang udah sebentar lagi udah jadi SK Group, bentar lagi juga udah selesai. Cuma memang harus dibayar tunggakan PDB. Intinya sih gitu aja, taruhnya di situ lagi. Saya 2023, saya mau bayar pajak, cuma tidak tahu nominal. Ya memang belum kan belum dipecah Bu semua. Saya harus sesuai tagihan saya yang bayar dari 2013 sampai 2020. Dari mana itu nanti? Iya, saya mau bayar kok ada. Ya, coba, yang jelas seluruh uang Ibu yang masuk itu ada di P3S. Kan udah dibilang Bu nggak akan hilang uang itu, ada. Jumlahnya bukan. Pokok pajak itu tidak akan berubah. Yang berubah itu sanksi tentang pembayaran.
pasti nggak ketemu di sini. Iya, tapi kan tiap hari lewat salat penuh. Mau juga di Saya mau bilang oh siap, nggak enak ya. tadi kemarin Pak Yohanes lagi. Kemana Pak? Parkirnya susah ya Pak. Parkirnya susah muter-muter segan parkir. Asik kali. Biar dia nggak udah mau kasih di sini. Pak Rinto. Pak masuk. Oh, Sampai lagi saya ngomong. Iya, iya. Ya udah, belum bayar bisa soalnya karena sudah berlangsung saya melihat bahwa para pengunjung itu kebanyakan keberatan mungkin tidak mau membayar, mereka hanya mau membayar sesuai dengan proporsinya. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau nggak ada yang bayar Pak, apakah ada proses hukum yang dari mana? Apakah ada sanksi-sanksi hukum? Dan itu jatuhnya ke siapa sanksi hukum itu? Itu aja sih Pak. Terima kasih. PBB ofisial tidak terbayarkan itu tempo yang sudah ditentukan. Itu kami dari P3D itu namanya hanya sebatas penagihan secara pasif ya. Jadi ke depannya apabila ternyata dari himbauan kami dari depan itu tidak ada penyelesaian dari sisi pembayaran PBB, maka kami dari P3D akan meneruskan namanya penagihan aktif ke suku badan pendapatan. Jadi nanti dari suku badan pendapatan daerah itu yang melakukan penagihan aktif itu. Kalau secara tertulis dalam SPT dan juga nanti mungkin dalam penelitiannya katakan itu nanti masih atas nama PT BKS, tentunya kan ada koordinasi dulu Bu ya dengan PT BKS bagaimana ini ada solusi ke depannya khususnya untuk penyelesaiannya melalui jalur penagihan aktif tadi. Jadi kami P3D itu hanya menghimbau. Selanjutnya ada batas waktu tidak yang terbaik, baru kita teruskan ke suku badan pendapatan. Karena penagihan aktif baru dijalankan. Itu berapa lama dari pasif? Masih lama Bu, ini kan jatuh itu 9 November 13. Terlihat kan apakah itu aja dilaksanakan atau tidak. Kalau memang tidak, baru setelah normal lagi tidak ada insentif fiskal, baru kami menghimbau ke BKS Bu ya untuk menindaklanjuti atas upaya-upaya sudah kita coba laksanakan persuasif ini Bu. Memang tidak bisa, apa itu namanya juga kita upaya Bu ya. Karena mungkin secara internal di sini antara penghuni dan BKS belum ada titik temu. Kalau kami kan dari sisi perpajakan hanya melihat berdasarkan aturan ada Bu. Kalau memang belum terlaksana kewajibannya ya, itu tadi kami hanya menghimbau. Demikian Bu. Jadi kalau sudah bayar sampai 2022 Bu, Ibu bisa datang ke BP untuk dikonsolidasi ya. Satu, uangnya nggak kemana-mana, kita tampung di rekening BRI Pancoran. Terus kedua, tadi Pak Bayu sudah menjelaskan bahwa ini variabelnya berubah-ubah setiap tahun. Kebijakannya juga diskon pada saat COVID sampai 15%, jadi tiap tahun berubah. Nah, ini sebenarnya kegiatan yang sulit. Jadi P3S dan BP hanya memfasilitasi atau mengawal, karena kan ini masih domainnya si developer. Kalau kita nggak kawal, sertifikat nggak akan kemana-mana, nggak akan tiba di tangan kita. Apalagi kebijakan dari
Dispenda sampai kalau November akhir itu tidak dibayar, maka diskon 5% dan penghapusan dendanya itu dihilangkan. Malah per bulannya nanti kena penalti 5% per bulannya. Bisa dibayarkan lagi, bukan sekarang nominal totalnya 6 miliar, mungkin bisa di atas itu. Makin jauh ini sertifikat apalagi AJB. Itu sih Bu yang saya bisa bantu klarifikasi. Nominalnya 1.023.000 dari mana Pak untuk bayar tahun 2023, kemudian 2024 itu 769. Oke, itu tadi kan Pak Bayu sudah jelaskan Bu, bahwa ini masih gelondongan atas nama PT BKS, which is luasannya itu 4.500 meter, bukan 30 meter persegi, sehingga pengalinya adalah 0,3%. Nah, ini kan sekarang kita di persimpangan nih, kita mau, makanya tadi Pak Bayu sempat ngomong kan, ya udah ini kita coba sosialisasikan, kita kasih SDS akan coba mengawal, meminta Dispenda sama developer. Kita kan sekarang lihat warganya pada merespon menolak ya untuk nilai segitu. Mungkin kita akan berjuang agar meeting yang hari ini nggak sia-sia, kita akan fight sampai ada titik temu, dan mungkin update-nya akan kita update-kan setelah ini. Mungkin kita eskalasi ke pimpinannya Pak Bayu, dan ngomong juga sama grupnya Kagung. Ya ini kan hasil nyata ya, warganya menolak. Ya, PPS hanya memfasilitasi, ya, mengejar agar ini terwujud karena udah 10 tahun kelamaan. Saya sendiri seperti ibu sekalian, ya, warga juga. Oke, mungkin itu aja. Kita tutup siang ini. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.